Karena kalau misalkan kita tuh cuma ngeliat dari luarnya aja ya. Nih orang ganti-ganti karir apa nggak takut gitu. Kenapa waktu itu lu kerja nih cuma kerja aja gini? Kerja Nggak cuma networking kayak ya? kerja tapi nggak networking. Gini, safety net itu adalah suatu aset yang akan bekerja ketika kamu tidak bekerja lagi. Tentu ada ketakutan kayak aduh gue bisa survive nggak ya? Makna hidupmu kamu tuh mau untuk apa dan kepada siapa? Money Language dari Genius. Hai, selamat datang kembali di Money Language, tempat di mana kita bisa ngulik cerita, curhatan sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Boleh dikasih velocity di sini ya. Barengan sama Villa di sini. Halo. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang suka gonta-ganti karir. Tentunya pasti menarik banget untuk kita kulik perjalanannya serta kita untuk tahu apa sih alasan di belakangnya. Kalau gitu langsung aja kita sambut, ini dia Kak Rifa Mulyawan. Halo. Ya Allah, tadi pertama aku kira Fedi Nuril loh ini. Masa sih? Ya Allah, hampir aja nyanyi ayat-ayat cinta ya barusan ya. Gimana kabarnya Kak Rifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, boleh lebih semangat lagi? Alhamdulillah baik. Baiknya biasa aja. Oh ya, alhamdulillah baik banget hari Baik ini. ya, sehat ya. Sehat dan kuat. Kak Rifa Ya. tuh kita undang di sini karena ya tadi kan bilang katanya kuat ya. Kuat juga terbukti. Kuat mental. Iya makanya Iya. karena ditempa perjalanan hidup ya, gonta-ganti karir segala macam. Tapi sebelum kita bahas ke sana, aku tuh pengen tarik ke rootnya dulu. Oke. Awalnya nih, dulu tuh kuliahnya apa? Dan memang dulu tuh what are you aspire to be gitu? Pengen menjadi apa kelak? Apa ya? Dulu aku di S1-nya di jurusan ilmu politik. Ya. Oh, anak-anak Ilpol nih. Iya, ilmu politik. Dan layaknya orang-orang yang dulu anak SMA yang mau masuk ilmu politik gitu ya, kayak mungkin pengen jadi politisi lah atau pengen nyalek ya, pengen nyalek gitu. Atau apa kayak gitu ya, maksudnya kayak pengen membangun daerahnya dan lain sebagainya. Dulu Oke. anak-anak kan kalau mau masuk ilmu politik kayak gitu awalnya. Emang tuh. kamu dari mana Kak? Aku dari Tangerang sih. Iya ya, enggak apa-apa. Iya. Ingin membangun Tangerang, Banten menjadi lebih baik. Betul, Nggak jadi apa-apa. lebih bersih dan berprestasi. Nah, gitu. Tapi in the end, apakah kamu membangun Tangerang atau kamu end up kerja Bangun di diri sendiri industri? aja susah. Bangun tidur itu dulu. Bangun yang tidur, penting ya. Jangan kesiangan ya. Iya, jadi Edian ya udah ternyata kayaknya Justru nggak ke sana. Iya, bukan ke sana kayaknya. Gitu. Tapi kamu end up di industri apa pada akhirnya pada saat baru lulus S1 itu? Baru satu aku ke perbankan. Just banking, ya. Di bagian Relationship officer dulu. Oke. Jadi kayak business banking, relationship dengan nasabah gitu ya, nasabah bisnis kredit, kemudian analisis juga dan lain sebagainya. Kayak tapi relationship officer tuh bisa gak sih membantu aku menyelesaikan masalah situationship aku? Agak beda ya itu ya. Tapi enjoy gak berapa lama di bidang itu? Aku 2 tahun. 2 tahun dan itu kenapa 2 tahun? Karena menyelesaikan kontrak alias komitmen ya. Mau gak mau, Iya, tapi gak apa-apa, tandanya bertanggung jawab. Yes, aku nunggu itu dulu kelar. Oke, gitu. pada saat kelar akhirnya memutuskan untuk kayak gue lanjut gak ya di sini atau gimana saat itu? Ya saat itu kelar, just sebelum itu komitmennya berakhir gitu ya. Aku udah nunggu-nunggu, udah nyari-nyari, udah kayak seneng banget bentar lagi gue harus keluar dari perusahaan ini gitu. Karena ternyata gak betah ya saat Karena itu. ternyata setiap bangun pagi tuh aku merasa Tuh kan masalahnya di bangun tidur berarti. Bener. Yang salah bukan industrinya. tapi bener loh, aku tuh kayak tiap bangun pagi waktu kerja di situ tuh kayak gitu loh. Ngerti. Hari yang mantap gitu. Jadi kayak Hari yang mantap. kayak mantep aja gitu. Iya, Kayak, bener. aduh target tiap hari ingetnya gitu. Oke, Weekend oke. ada besok Senin gitu loh, gue harus nyari nasabah kemana lagi nih gitu loh. Jadi kayak aku merasa dulu tuh ya kayak gitu. Kayak, yang harus kayaknya ini nggak pindah buat nih. gue deh. Betul. Gitu. Akhirnya mulai cari-cari terus mendapatkan. Aku mau di Markom waktu itu karena aku mikirnya, jadi saat aku di kuliah ilmu politik pun ternyata yang lebih menarik buatku tuh bukan politiknya, tapi bagaimana memarketingkan si politiknya. Oke. Jadi saat aku skripsi pun aku waktu itu ngomongin tentang bagaimana iklan-iklan politik, bagaimana campaign Spin politik, doctor gitu nggak? Yes, jadi kayak betul. Jadi kayak lebih ke ya bagaimana marketingnya, markomnya Oke. gitu. Oke, dan akhirnya tahu kayak I have something for Markom. Yes, aku kayaknya lebih cocok di situ deh gitu. Oke, Kayak terus pengen sana. langsung kerja sebagai Markom. Karena aku tahu dan sadar diri bahwa latar belakangku bukan di situ. Jadi saat itu aku resign
mengambil S2 dulu ceritanya. Cerita di S2 di Markom. Keren. Gitu. Kayaknya aku gak cocok di industri ini. Kuliah gitu ya. Gitu ya. Karena dulu belum ada, zaman dulu aku belum ada bootcamp kayak sekarang gitu. Oh iya benar, kelas-kelas singkat gitu belum ada ya. Jadi mau nggak mau akhirnya ngambil S2, dapatlah ini gelar master berarti. Iya, gelar master. Bangun tidurnya susah nggak tuh pas S2? Kalau masih enggak, kuliahnya malam. Jadi bangun tidurnya enak. Solusinya ya. Solusinya gitu. Oke, terus? Namun mungkin tidak semudah itu juga. Karena saat itu kan aku tetap butuh uang kuliah dan sebagainya gitu ya. Aku sambillah coba-coba jualan tiket waktu itu. Jadi agent travel kecil-kecilan waktu itu. Oh, tiket-tiket liburan gitu. Tiket liburan, tiket Berapa? Wimbledon. PP Jepang biasanya berapa PP Jepang? Ya dulu, zaman dulu banget lah, aku malah banyak yang promo-promo awalnya. Tapi lama-lama tuh ada permintaan kayak tiket final Piala Champion. Itu aku waktu itu jualan juga. Tiket Wimbledon di Inggris itu aku jualan juga, kayak gitu-gitu. Ini mah namanya palu gada. Ini. Jadi tiket apa? Tiket konser dulu aku jualan. Ada ya. Sampai akhirnya tiket BPJS nggak ada, tiket antrian BPJS. Dulu udah ada BPJS lupa. Terus. Sampai waktu itu aku saat kuliah sama jualan tiket, terus rekanan sama teman gitu ya. Terus tiba-tiba adalah kliennya dia, terus kliennya nyampe Manchester tuh nggak ada yang jemput segala macem, ternyata penipuan. Orangnya ininya ke aku, padahal aku udah bayarin semua tiket dia, hotel dia selama di sana segala macam. Tapi ternyata ya intinya singkatnya aku tertipu lah dengan temanku ini. Tapi itu orang udah berangkat ke sana. Udah, bahkan orangnya ini udah di Manchester terus nggak ada yang jemput, nggak ada hotel segala macam, nggak tahu dia. Tapi tiket pesawatnya valid. Iya, pesawatnya ada, udah sampai pesana dia gitu. Tapi ya singkatnya ya udah gitu. Dari situlah ternyata pas ditrack lagi banyak customernya dia, rekan aku ini yang ya udah gitu ditipu juga, dan aku ditipu juga sama dia gitu. Jadi hancur lah saat itu. Sana kecele sini kecele iya, gitu ya. Iya betul. Oke, jadi itu rugi mencari bandar kerja ya, Kak? makanya. Jadi aku saat itu mencari kerja, dapatlah kerjaanku yang kedua gitu, untuk menutup si hutang-hutang tadi. Yang mana adalah? Aku di sekuritas, di perusahaan sekuritas, di bidangnya Markom, tapi maksudnya role-nya. Oke. Gitu. Berapa lama tuh di situ? Sekitar 2 tahunan, 2,5 kayaknya. Gitu. Ini tuh dari tadi udah 2 tahun. Lu kelahiran tahun berapa sih, Kak? Kayak panjang banget lu deh. Udah itu cukup disimpulkan saja. Cukup disimpulkan saja. Itu silakan ditelaah masing-masing ya. Jawaban bebas tulis sendiri. Iya, bebas tulis sendiri. Oke, 2 tahun di sekuritas, terus? Aku akhirnya dapatlah ke perusahaan tobacco setelah itu, industri rokok ya. Ya selama berapa ya, 3 tahunan lah kayaknya, 3 tahunan, sampai kemudian terakhir aku di creative agency. Creative agency itu sekitar hampir 4 tahun, 4 tahun lebih. Oh lama di Kak, itu ditambahin aja berapa maaf tahun, ya, Kak? kenapa aku bilang tahun aja? Ya 2. Ketahuan deh. Tadi berarti 3, Udah 4. gak tahu. Berapa ya? 2, 3, 4. Ya udah sekian tahun lah bekerja. Itu udah 13 tahun loh. Masa sih? Yang barusan kita sebut. Itu jalan cerita 13 tahun. Enggak. 2. Iya. 2. Itu berapa ya? 6. 2, iya. 6 tambah 3, 9. Kok 2? 3. 2 nih, 2. Kita diketawain tau penonton. 2, 3, 4. 11 itu tetap banyak. Oh iya, sama. Tetap banyak. Cuma Cuma orang yang ya. 2 tahun. Aku kuliah dari zaman SMP. Kerja dari zaman SMP. Masa sih Gitu. nggak bohong, ini bohong. Ada aja. Yang penting masih kelihatan muda gak sih? Enggak ya? Iya, itu terserah nonton gini. Terserah masing-masing ya. Terserah. Kalau menurut aku sih, aku bebasin ke kamu ya. Oke, terus akhirnya sempet di industri creative agency. Sebagai terakhir aku creative director. respect. Waduh, kenapa tuh? Kalau yang kata direkturnya respect. Terus akhirnya di situ yang lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Terus kenapa cuma berakhir 4 tahun? Karena pada akhirnya wangsit apa lagi yang kamu dapatkan? Jadi ada banyak sebenarnya, cuma beberapa pertimbangan nih. Contohnya, kan aku di dunia agensi ini dong, sambil menyemplung juga, sambil pengen tahu dunia sekarang tuh marketing gini ya, ada namanya KOL segala macam, lalu digital. Aku akhirnya nyoba juga ngonten juga gitu awalnya. Oh, viral, habis itu Viral. Sambil ngonten juga ada tuh
lumayan ada brand-brand masuk ya kan. Jenis juga waktu itu. Di Aku atas. diajak ke Bangkok tuh sama jenis waktu itu. Luar biasa. Waktu masih ngantor loh. Velocity-nya. Iya, pas jadi karyawan tuh aku diajak jenis ke Thailand berapa hari. Nah setelah itu Kok aku enggak ya? nggak tahu, tanyalah sama siapa nih di sini. Kok aku enggak ya? Terus Sebenarnya ada sini PIC-nya nih yang ngajak aku ke Thailand tuh gitu. Terus, Iya, dari situ aku diajak-ajak lagi. Adalah maskapai ngajak ke sini segala macam. Oh, jadi traveling. Namun ada kalanya kayak aku nggak dapat cuti, tentu saja karena karyawan. Kamu hari Senin depan harus presentasi ya. Jadi kayak nggak bisa tuh, aku harus menolak tourism dari negara ini, dari negara ini itu. Iya, bisa. karena juga harus balance sama pekerjaan sebagai kreatif directornya. Betul. Oke, terus. Terus ya udah sambil sharing waktu ngeliat-liat juga red card KOL kan. Karena aku di agensi kan, tahu nih. Kespil kayak. Kespil segini. Terus? Ya gimana kalau aku jadi content creator aja ya kalau gitu. Ya udahlah, setelah akhirnya menolak beberapa kerjaan, viral, menyiapkan mental dan pikiran dan kayak planning kayaknya gue bisa deh nanti kayak gini revenue streaming dari sini bisa deh. Ya udah akhirnya memberanikan diri buat tahun lalu bulan April aku terakhir kali bekerja di perusahaan itu. 2024. Berarti udah setahunan ini ya, setahunan lebih, 1,5 tahun lah. 1 tahun 3 bulan. Jadi full time content creator. Yes, betul sekali. Apa sih Kak tapi buat lo triggernya ya? Trigger awalnya yang pada saat dulu pertama kali lo tuh punya keinginan untuk nge-switch karir. Oke, dulu pertama kali banget ya. Tadi karena setiap bangun aku merasa hari yang mantap, tapi juga tidak sesuai lah sama diri. Pertama banget lah tadi ya. Kemudian switch lagi ya karena berbagai hal sih. Tentunya dibilang mencari yang lebih baik, iya pasti gitu. Tapi kan maksud aku pada akhirnya semua kan tergantung usahanya kan. Ya iya. Ya kan, namanya pekerjaan ya tergantung usahanya dong. Ya that's why aku setiap harisan harus sudah meninggalkan legacy. Legacy dulu yang penting gitu. Setelah aku merasa udah ada nih, aku udah punya pencapaian di sini. Even waktu di bank walaupun aku stres, tapi tetap aku merasa waktu itu ya achieve kok targetnya gitu ya. Walaupun waktu itu gak sepenuh hati, tapi di tempat-tempat lain juga seenggaknya gak ninggalin track record buruk. Betul. Ya. Setelah ada ya seenggaknya ada sesuatu yang aku perbuat dan jadi legacy, ya udah saatnya bisa cari yang lebih baik nih kayak gitu. Oke. Tapi sebetulnya kalau misalkan dari gue pribadi ya ngedenger lo kayak kerja terus kuliah, kerja terus pindah. Sebetulnya ada satu kekhawatiran sih, yaitu kayak timpang penghasilan. Ya nggak sih, kayak kekhawatiran mungkin kehilangan penghasilan atau nanti ada pengurangannya penghasilan, atau justru mungkin mentally, emotionally juga kayak takut ngerasa stuck di sebuah tempat yang pada akhirnya nggak bikin berkembang. Ada nggak sih kayak ketakutan kayak gitu, terutama lo meninggalkan profesi creative director untuk menjadi full time content creator itu gambling loh. Oh iya banget. Gimana? Kalau yang dulu ya, yang sebelumnya itu, gue ngerasa ya ketika gue pindah, jelas challenge-nya lebih tinggi gitu ya. Tapi ya tadi yang lo bilang, kalau di kantor ya masa kayak semakin lo bekerja yaudah keras gitu ya kelihatan juga bisa juga gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sih bisa ngatasin itu semua gitu loh. Dan memang yang terakhir ini sih yang gambling ini bener. Jadi tentu ada ketakutan kayak aduh gue bisa survive nggak ya? Bayar ini, bayar itu. Betul. In this economy loh. Tapi kan gue desain tahun lalu, jadi belum ngerasain. Sekarang masih honeymoon periodnya ya. Jadi iya, karena dulu masih ngerasa semangatnya. Jadi kayak ya udah gue bisa kok gitu. Walau dijalanin ternyata tidak semudah itu. Ya udah gitu. Tapi satu kata yang gue dapat dari cerita lu adalah keberanian sih. Dan kalau nggak berani sih. di situ aja nggak sih? Gak tau aja. Everybody give a plus. Oke Kak, sebelum kita lanjut nih ngobrol lagi sama Kak Rifa, gue pengen kita berhenti dulu sejenak. Gue pengen lo nengok ke belakang. Ada apa di belakang? Ada foto buronan, coy. Itu lo lihat belakang. Nah, jadi ini boleh lewat sana nengoknya biar nggak blocking kamera. Nah, gitu. Kalau lo lihat foto itu kan foto waktu lo pertama kali kerja ya. Apa yang ada di pikiran lo? Ini fotonya di sini, berarti ini rumah gue ya sebenarnya. Lo tamu ya? Iya, kamu kurang ajar banget ya. Kayak begini. Gue. Boleh situ minum itu, ayo. Jadi apa? Keinget apa pada saat lo lihat itu, dan kalau lo bisa ngobrol ke Rive yang itu,
Lo mau ngomong Sebenarnya apa? sih ya terima kasih. Maksudnya terima kasih lah telah mau gitu. Maksudnya untuk ya terus bekerja mencapai yang terbaik, meraih pencapaian. Walau setelah gue tahu lo tuh kayak nggak suka gitu, tapi tetap terima kasih. Namun ya kalau bisa nih, lo kan relationship officer ya. Waktu itu lo berhubungan sama banyak orang-orang kaya gitu di bank ya, apa dengan nasabah. Kenapa waktu itu lo kerja nih cuma kerja aja gini, kerja Nggak cuma networking kayak ya? kerja tapi nggak networking, tidak belajar. Kenapa sih nih orang jadi kaya gitu ya? Kenapa sih? Ya maksudnya belajar Iya. ilmu-ilmu yang lain yang Serius, sebenarnya setuju. peluangnya tuh besar waktu itu saat itu. Iya, untuk banyak belajar. banget yang aku setuju banget lagi. Gitu. I believe kalau knowledge itu sebetulnya rendezvous. Kayak kita ketemu siapa itu ada ilmunya loh Nah itu dia. yang bisa didapatkan. Betul. Jadi menyesali itu aja ya. Menyesali kenapa ketemu Keplak orang dulu coba pengen itu cepet Riva yang pulang itu. aja, gitu. Keplak aja dulu dia tuh. Nggak apa, terima kasih. Terima kasih bercanda. Tapi luar biasa loh, maksud gue Gitu. sangat merespek perjalanan lo. Karena kalau misalkan kita tuh cuma ngeliat dari luarnya aja ya. Nih orang ganti-ganti karir apa nggak takut gitu. Apa gimana. Tapi secara internally ya dan personally. Sebetulnya apa sih yang dicari Apa di sih yang dunia dicari? ini? Apa ya? Tentu kalau zaman dulu gitu ya, pindah ya karena ngalahin bukan pengen cari yang ini deh dari awal deh, yang lebih sesuai gitu ya sama diri sebenarnya. Nah kalau yang berikutnya udah sesuai, ngerasa sesuai, pengen yang lebih tinggi dapatnya gitu loh, pengen lebih bagus gitu ya. Setelah dapat lebih bagus, pengen yang lebih bisa bermanfaat buat minimal orang lain dulu, orang lain yang ada di sekitar. Maksud gue gini, contoh dulu ketika gue dari bank ke yang di sekuritas, ya at least gue merasa udah lebih sesuai kerjaannya. Dari yang di sekuritas ke yang di Tobacco, gue merasa lebih tinggi dapatnya. Nah ketika yang di Tobacco ke creative agency, gue merasa saat itu gue develop tim segala macam. Jadi ada guna lah gue buat Ada kontribusi gitu lah buat apa orang-orang, buat tim. Dan ya waktu itu gue juga mindset gue selalu kayak ketika gue ngebantu klien, ya gue selalu mencari manfaatnya di mana nih kayak gitu. Tapi keren sih Kak, maksud gue kayak lo gak berdiri di titik yang sama terus, tapi you keep going walaupun baby step, yang penting kayak maju gak sih? Iya, penting maju. Kenapa di sini aja? Maju Betul. gak sih? Maju aja. Maju aja. Lawan aja gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan itu kan lo melakukan transitioning yang berkali-kali ya. Yes. Maksudnya itu gak cuma sekali. Dari segala jenis transisi yang lo lakukan, mana yang paling bikin lo culture shock? Mana yang bikin lo paling kayak, hah? Gini rasanya gitu. Entah soal culture kerjaannya, terus kayak jenis tabungannya, atau Oke. kayak Culture kerja dulu ya Iya, pertama boleh, ya. boleh. Dari yang gue di sekuritas ke yang Tobacco tuh di Tobacco itu gue 3 bulan, bahkan even sebelum probation test, sebelumnya tuh gue udah ngajuin surat resign. maksudnya kenapa? Karena gue merasa shock banget waktu itu. Karena gue gak kuat. Jadi saat di kantor di sekuritas gue ya udah biasa kerja pagi, bangun jam 9, pulang jam 5, 6 segala macam gitu ya. Saat gue waktu di Tobacco itu gue pagi ngantor gitu ya, sampai sore. Terus bos gue minta gue meeting sama waktu itu Hangout Places owner lah ya. Oke. Yang notabene kebanyakan baru bisa ketemu tuh jam 9 malam, jam Ngerti. 10 malam gitu kan. Ngerti Belum banget. diajak-ajak begitu-gitunya dulu Iya, gitu kan. iya. Jam 1 pagi lo baru pulang, tapi lo harus dapat sesuatu kayak ya bukan cuma ngobrol, bukan cuma seneng-seneng gitu kan. Sesuatu lah, dapat sesuatu. Pagi-pagi lo udah harus riset pasar lagi, market lagi, ke pasar tradisional, ke warung-warung segala macam, siang sore dan begitu gitu. Jadi kayak Itu rutin dan habit yang baru rutin banget dan ya baru buat lo. banget. Dan apalagi dulu gue bukan anak party lah gitu. Jadi tapi gue harus mendalami Lo itu. anak Parto dulu kan? Anak Parto. Tapi gue harus apa ya? Pokoknya brand gue tuh ada yang brand buat orang tua. Jadi gue harus ada ada buat anak muda nih yang suka musik-musik indie. Jadi gue Sabtu misalnya pernah nih ada di acaranya di lapangan gitu, yang acara musik sampai malam. Malamnya gue ada di brand lainnya, harus party gitu ya, karena ada brand Tobacco itu yang buat party-party gitu, image-nya. Dan paginya gue harus ada di acara gantangan burung di hari Minggu pagi.
bapak brand tobacco yang buat bapak gitu terus. event. Berarti bagian ini jadi ya? kayak capek. Kayak consumer engagement gitu ya? Iya, consumer engagement waktu awalnya itu awal banget. Jadi 3 bulan pertama gue udah mengalami itu saat itu dan itu stres banget buat gue. Jadi kayak ya udah gak kuat gitu. Itu sih shock terberat dulu ya awalnya. Oke, tapi lo survive kan akhirnya? Tapi tadilah mungkin kayak lo bilang ya selama lo mau kerja gitu. Gue gak ngerti tapi alhamdulillahnya 1 tahun gue di situ malah tadinya di area waktu itu promote untuk megang Project Zone. 1 tahun lagi alhamdulillah malah promote untuk ke head office gitu. Jadi yang tadinya gak kuat malah tiba-tiba masuk ke head office untuk membentuk sebuah brand baru waktu itu bahkan gitu. Luar biasa. Gitu. Tepuk tangan boleh. Terima kasih. Semoga dapat pahala ya. Kak, tapi kalau itu kan transisinya dari gaya hidup ya sebetulnya. Yes. Kalau itu kalau secara finansial ada gak sih? Ini kali ya, karena gaya hidupnya naik kok gitu. Tahu dong, apalagi dari sekuritas biasa dari sekuritas ke tobacco yang itu kan secara gaji naik terus tuh ya. Berbeda. Naik terus. Iya, udah gitu ngantornya terakhir di SCBD pula ya kan. Fancy living. Fancy ya kan, yang tadinya ngopinya mungkin 4.000 ya kan. Kopi saset tiba-tiba jadi 40.000. Iya, di Pacific Place kan lo mau ngopi tinggal banyak pilihannya tuh, yang kayak gitu-gitu. Setiap meeting juga di coffee shop. Selain banyak pilihannya banyak pengeluarannya banyak ya. pengeluarannya maksudnya itu. Sore bosan dikit jajan yuk gitu, beli roti-roti apa gitu. Jadi kayak itu sih. Jadi kayak gaya hidupnya juga naik kayaknya ya. gitu. Mulai boros ya di situ ya. Mulai borosnya boros banget sih. Tapi emang gitu. uang tuh ini ya, uang tuh sulit gitu menurut aku. Kalau misalkan lu denger kata uang, yang muncul di kepala lu apa? Alat untuk kita bisa bebas untuk memilih sih kayaknya. Setuju lagi gue. Ya kan? Kayak kalau misalkan dulu kita suka baca di Twitter gitu ya. Iya. Goal gue adalah suatu hari nanti bisa belanja tanpa ngelihat harga. Betul. That's it. Kepikirannya belakangan tapi. Pas belanja emang gak lihat harga. Cuma kalau punya uang ya, maksudnya ya bebas nih hari ini mau kerjanya di kosan atau kerja di kafe di Thailand gitu ya. Kayak ya kan, maksudnya sama-sama sawadikap. Tapi kalau tiba-tiba sawadikap oh enggak dong. lo agak keparahan, itu lo agak kelewatan. Tapi boleh. Terus gitu. Itu karena uang. Oh, ini jadi satu hal lagi sih, kayak bulan lalu gue diajak salah satu brand tourism Korea ke Korea tuh. Gue Selasa siang update di story gitu, meditasi ya kan di Seoul di kala orang-orang bekerja. Itu ada dong yang Selasa siang teman gue dengan random tiba-tiba meditasi di Korea gitu. Tapi ya gue senang, gue bukannya gue mensyukuri itu, sangat mensyukuri itu gitu ya. Tapi saat itu juga gue melihat ada seorang ya anak muda atau ada juga orang tua di tempat itu gitu, yang memang meditasi di situ karena mereka bukan bekerja, tapi karena mereka punya uang. Ngerti gak sih bedanya? Ngerti lagi. Gue ada di situ karena gue lagi kerja sebenarnya. Iya benar. Iya kan. Benar. Jadi gue ada di situ walaupun gue mensyukuri itu, tapi gue melihat orang lain yang lu bisa memilih di weekdays saat ini randomnya lu tiba-tiba kayak bermeditasi di Korea gitu. Jadi kayak karena lu punya kaki punya uang. Jadi kayak ini nih financial freedom. Financial freedom indeed. Financial freedom adalah goals kita semua gak sih? Pada ujungnya itu sih yang kita semua tuju. Iya, tapi bebas setiap lo switch karir lo gitu, financial goals lo berubah gak sih? Kayak kalau tadi kan lebih ke lifestyle-nya ya, yang tadinya secara financial pengeluaran untuk lifestyle-nya makin naik level kerja lo makin gede. Tapi as itu juga gets higher level kerja lo, apakah financial goal lo kan juga kayak berubah? Mengikuti itu. Sebenarnya di tiap karir pet tadi gue tadi ya, yang gue ceritain tadi itu ada beberapa yang lumayan berubah. Saat di sekuritas ya, karena tadi gue habis tertimpa masalah tadi, tujuan finansial gue ya melunasi itu dulu gitu. Jadi pas saat gue di tobacco itu gue mulai dari nol, dan tujuan gue karena waktu itu gue kayak mungkin gaya hidupnya naik, kemudian penghasilan naik, jadi kayak
ya udah nggak ada tujuan aja, kayak yang penting gue seneng kali ya. Jadi tapi gue waktu itu bukan seneng juga sih, yang penting ya udahlah gue bisa traveling sana sini kayak gitu. Jadi tujuan gue waktu itu bagaimana mencapai hidup yang selama ini gue nggak bisa kali ya. Oh ya, ngerti. Selama ini gue ada aja terjeratnya. Sekarang mumpung gue bebas, udah gue mau gue Iya. Oke. Tapi ya tetap lah ada nabungnya, ada dana pensiunnya, dana daruratnya tetap ada. Oke, berarti sempat terjadi financial goals yang berubah-ubah ya. Iya. Nah, gue sebetulnya pengen nanya nih ya. Buat lo yang suka nge-switch career gitu, sebetulnya when it comes to financial, menurut lo baik gak sih punya tujuan finansial yang beda-beda dan berubah-berubah? Ini sih masing-masing orang ya, mungkin berbeda gitu. Kalau waktu gue dulu ya, itu kan karena ada yang nggak tahu sih penyebab dan alasannya. Tapi gue juga merasa itu salah juga sih. Masa tidak terkendali itu tuh sangat salah lah. Tapi setelah gue di yang berikutnya, ya gue mencoba memperbaiki sebenarnya, memperbaiki bahwa gue nggak bisa nih gini terus gitu ya. Masa nggak bisa, uang tuh lari kemana nggak tahu gitu. Jadi ya gue sebenarnya udah bikin pos-pos itu udah tahu ilmunya juga dari lama. Cuma gue mungkin baru mulai menerapkannya itu baru-baru di saat ya di creative agency itu. Terus mungkin lingkungan mempengaruhi juga kali ya. Kalau gue kan dulu Tobacco gue di SCBD. Waktu di creative agency gue di Ruko Cempaka Mas nih. Jadi agak berbeda. Beda banget. Beda. Dan balik lagi, tau gak sih penyebab terbesarnya menurut gue adalah indis ekonomi semuanya. Oke, ini tuh menarik banget sebetulnya untuk kita bahas ya. Dan apalagi kalau misalkan kita dengar jawabannya langsung dari seorang certified financial planner. Kalau kita sekarang Pila mau mengundang Kak Imelda Tarigan sebagai certified financial planner dari One Shield. Hai, halo juga Phil. Hi, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Oh, very fine. Very fine. I can see you very pretty, Kak Imelda aduh, today. sama dong. Ada aja. Kak, tadi sebelum Kak Imelda join, aku tuh sama Kak Rifa lagi ngobrolin seputar, kan tadi ada career switch yang terjadi berganti-ganti. Which means financial goals-nya juga terjadi berkali-kali. Nah, apakah itu sehat atau tidak? Financial goals yang berubah-ubah. Oke. Itu sih sebenarnya begini ya. Kalau tadi dengar ceritanya Kak Rifa ya, aku tadi nguping-nguping juga sih, dengar juga gitu. Sebenarnya sih enggak terlalu berubah-berubah banget ya, Pak. Kak Rifa, maksudnya sebetulnya kita bisa tarik suatu benang merah sih dari seluruh pengalaman yang kamu bilang tadi, bahwa kamu itu sebetulnya cenderung adventurer gitu ya, cenderung kepingin punya tantangan baru dan cenderung ingin belajar hal yang baru, terus mau menikmati hal-hal yang kamu belum pernah merasakan gitu kan. Dan menurutku itu bagus banget karena zaman sekarang ini kan segala hal berubah dengan cepat banget. Betul lagi, very dynamic. Iya betul. Jadi kalau kita orangnya justru nggak mau berubah dan maunya tetap itu terus, itu kita pasti bakalan akan jadi old wood, kayu tua gitu. Jadi sebenarnya bagus sih kita bisa berubah-berubah terus. Hanya saja soulnya itu sebaiknya tuh kita menemukan gitu. Kita boleh berubah tujuan, tapi soulnya itu tetap harus ada soul. Rasanya hanya aku yang selalu bicara bahwa perencanaan keuangan itu haruslah berbasis kepada makna hidup. Makna hidup ya. Jadi apapun itu, misalnya hari ini saya mau beli rumah, besok saya mau beli mobil, itu kan tujuan keuangan. Tetapi di balik semua tujuan keuangan itu ada satu makna yang mengaitkan satu dengan yang lainnya, yang memberi makna gitu. Jadi nggak loose. Karena kalau loose itu di zaman yang serba dinamik ini, yang kamu setiap detik itu bisa lihat iklan segala macam iklan, tawaran segala macam tawaran, itu kamu bisa hilang gitu. Apapun ikut aja. Oh, orang ini sekarang modelnya lagi beli begini ya. Apa tuh beli jar yang gede-gede gitu ya, yang berat-berat gitu, atau beli sepatu yang tebal-tebal gitu. Padahal langsung ngumpetin sepatu. Padahal sebetulnya maknanya apa gitu? Nggak ada gitu kan? Kak, kalau udah mesin yang penting skena. Kalau memang makna hidup kita itu mencari mencari suatu berita selalu untuk orang lain, itu memang mungkin kita harus selalu kelihatan penampilan nomor satu, harus bisa
selalu adjust dengan tren, Iya. ya kan? Tetapi kalau bukan itu makna hidup kita sih sebaiknya enggak. Nah, bicara mengenai makna hidup itu sendiri sebetulnya fokusnya adalah kepada orang lain. Kamu tadi sudah ceritain kamu itu fokus kepada keluarga, kamu itu mau melakukan sesuatu untuk orang lain, team building lah dan sebagainya, which is good banget ya. Tetapi makna hidup itu lebih ke arah dalam penghayatan hidupmu kamu itu mau ngapain sih gitu. Jangan sampai ketika kamu lahir dan ketika nanti kamu pulang lagi, kamu tuh tidak meninggalkan apapun gitu. Iya. Tidak ada orang yang merasa bersyukur pernah ketemu kamu. Iya. Tidak ada orang yang pernah merasakan manfaat daripada seorang Rifa ini ke dalam hidup orang lain gitu. Ya. Nah, ketika fokus kita hanya pada diri kita sendiri, saya nanti mau punya mobil, saya nanti mau merek baju ini, saya nanti mau berlibur ke sini. Itu fokusnya selalu pada diri sendiri. Selama fokus itu pada diri sendiri, kita nggak akan pernah merasa cukup. Jadi fokusnya Pasti. tuh harus kemana? Nah, Kak? makna hidupmu kamu tuh mau untuk apa dan kepada siapa? Apa dan siapa itu bukan harus orang ya. Bisa aja temanku itu yang punya makna hidupnya dia menolong hewan-hewan yang stray, apa tuh yang di jalanan dibuang-buang gitu ya. Ada temanku yang makna hidupnya memang dia mau menolong semua animals yang menjadi korban kejahatan manusia. Aduh, banyak banget rupanya manusia jahat. Nah, dia itu menolongin mereka gitu. Nah, itu makna hidupnya. Dengan fokus kepada makna hidup itu, kamu tawarin dia sepatu model baru, kamu tawarin dia baju model baru, dia nggak akan interested. Nggak akan, karena fokusnya ada kepada menolong seseorang dan menolong binatang-binatang yang lain gitu. Itu namanya makna hidup. Jadi ketika nanti dia berpulang, berapa banyak kucing yang akan menangisi kepergiannya, berapa banyak orang-orang yang akan bilang dia orang baik, gitu. Itu namanya makna Jadi hidup. stick to your root sih sebetulnya ya. Jadi Yes. ingat rootnya. Jadi sebisa mungkin apapun nanti perencanaan hidup berbarengan sama perencanaan keuangannya akan selalu konsisten. Iya, dan Konsisten pada root itu, pada makna itu. sinergis gitu Yes. ya. Antara satu plan dan plan lainnya. Jadi gunanya tujuan untuk boleh saling banyak. melengkapi. Iya, tujuan boleh banyak, tapi Ya, itu oke. kayak puzzles. Oke, iya Bentuknya beda-beda, tapi Iya, semua iya. saling melengkapi menuju satu makna yang sama, gitu. Jadi dengan Slay. demikian kamu nggak akan lose. Apapun yang lewat di depanmu, kamu akan berpikir ini bermakna nggak ya buat saya? Kalau boros-boros nggak penting. nggak penting. Nggak bakal ada. Tuh, kayak gitu ya Kak. Yes, begitu. Oh, jadi jadi kamu akan sebetulnya- bisa lebih fokus. Dimulai dari sini. Yes. Jawabannya ada di sini. Yes, betul. Sini. Yes. Apa sih yang kamu mau makna hidupmu itu buat siapa? Apa yang kamu cari? Apa sih yang dicari? Kamu tahu jawabannya? Belum. Sama. Oh, enggak. Jadi mikir. Iya. Itu As time goes by lah yes. ya. Yes, itu akan makan waktu, benar. Itu sepanjang perjalanan selagi kamu searching for your meaning, suatu saat kamu akan menemukan gitu. Catat Tapi- itu searching for your meaning. Sebenarnya sudah tahu, cuma saya malu mengungkapkannya. Keren. Udah tahu loh. Kalau aku Oke, jujur aja oke, nggak oke. tahu, jadi seneng Oh, nih. Dengar beginian seneng. Kak, tapi kan itu sering terjadi lah ya, maksudnya proses pencarian itu. Terkadang juga kita ngerasa kayak kita udah nemuin apa yang kita cari. Yes. Begitu kita udah dapat, kita mencari lagi gitu kan. Yes. Sama halnya mungkin lo Kak yang sekarang lagi ada di fase full time content creator ya. Nah, Jadi mungkin proses pencarian lo masuk nih bridging gue ya. Oh, iya, masuk. Jadi di bidang ini ada nggak sih perbedaan-perbedaan dari cara budgeting, spending dibanding yang dulu waktu Oke. kerja di industri sebelumnya? Oh, jauh dong. Dulu kan stabil ya. Jadi kayak aku tahu gitu. Gue tahu bulan depan dapat segini lagi. Udah ada proporsinya gitu. Pokoknya nih sekian persen udah otomatis masuk ke dana darurat, investasi, tabungan. Good. Ada yang masuk ke kebutuhan. Good. Kayak sisanya ya keinginan dan liburan gitu. Udah dipos-posin. Tapi kalau udah tahu nominalnya gitu. Nah, setahun terakhir ini ternyata Ini sekalian curhat nih mau Kalau curhat ya. mau ada Kak Imelda ya di sini ya. ya mungkin rencana tidak sesuai ya sama Yes, ekspektasi gitu yes, kan. Dulu yes, aku mikirnya, red cardnya si investor ini segini gitu kan. Aku segitu juga, nggak ada brand yang masuk. Jadi ya pokoknya, tapi in average, aku bersyukur lah. Aku bukannya gimana, tapi aku benar-benar bersyukur setahun kebelakang ini memberikan banyak pembelajaran dan lain sebagainya. Namun memang kalau mau dilihat dari average penghasilan dibanding sebelumnya, itu ya menurun tentu saja. Masa kalau dirata-ratakan, karena nggak tentu
bulan ini bisa jadi dapat lebih banyak, bulan depan nggak ada nih misalnya gitu kan, kayak gitu. Jadi ya cara pengaturanku pun otomatis berubah dan aku juga menyesuaikan itu gitu. Jadi kayak kalau dulu aku udah tahu ya dengan gue beli kopi susu setiap hari pun di kantor itu nggak akan masalah karena udah masuk ke posnya, udah tahu nominalnya. Kalau sekarang aku nggak berani gitu loh. Jadi kayak ada hal yang harus kan lebih hati-hati lagi. Iya, lebih hati-hati lagi. Oke. Jadi ada yang dikurangin gitu masalah kenyamanan ini. Oke. Kak, tapi ada nggak sih kalau dari sudut pandang Kak Imelda ya, hal yang kayak gini harus lebih dihati-hatiin pada saat kita ganti pekerjaan, switch karir, terutama dari yang awalnya punya pendapatan tetap, pro rate kan gitu kan tadinya, kita akan dapat jumlah yang sama terus tiap bulan, sampai ke pekerjaan yang kayak gini jatuhnya kan freelance ya, content creator ya, sama sebetulnya sama pekerjaan aku juga gitu. Jadi apa sih siasatnya? Apa sih gimana caranya? Gitu. Jadi maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya cara terbaik dan paling bijak dan mungkin paling doable lah, gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang jumlah uangnya betul banget kalau lagi banyak, fleksibilitas banyak banget. Kalau lagi nggak ada, maksudnya gimana nih, gitu. Yes. Jadi balik lagi ke konsep awal, kita tuh harus punya suatu makna. Dengan makna ini kamu bisa membuat prioritas sebetulnya apa yang menjadi inti dari seluruh kebutuhan. Jadi uang banyak belum tentu cukup. Uang sedikit bisa cukup gitu. Jadi ketika kita punya mindset, ini baliknya akhirnya kepada mindset. Makna itu kan akan membuat kita membentuk mindset ya. Dengan mindset yang ada, kita akan bilang dengan yang segini aja pun sebetulnya tuh gue udah cukup gitu. Karena ini akan bisa memenuhi sejalan dengan makna hidupku gitu. Jadi makna hidup membuat kita merasa berkecukupan berapapun akhirnya ternyata rezeki yang kita terima dari Tuhan. Karena kita sudah punya suatu mindset untuk mengelolanya kemana nih pos-posnya yang seharusnya. Jadi banyak orang yang selalu bilang kapan gue punya 1 miliar pertama, kapan gue punya 1 Ferrari pertama gitu kan. Nah yang mindset seperti itu terus terang kamu gak akan pernah merasa cukup walaupun mungkin uangmu banyak. Dan kamu akan tetap merasa pressure, akan merasa menderita. Karena uang itu tidak membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia itu ketika kita tahu oh ternyata saya bisa memberikan kebaikan buat orang lain. We manage the money sebetulnya ya. Jadi cara kita memanage uang itu yang nantinya juga bisa membuat kita tahu gitu. Mindsetmu akan berubah. Iya. Kamu akan lebih mudah untuk membuat satu baris sebetulnya saya tuh cukup dengan segini. Karena dengan segini aja pun saya sudah bisa membuat makna buat orang lain gitu. Dengan bar yang ada ini kamu bisa membuat suatu safety net, jaring pengaman. Jadi ketika kita bisa membuat satu safety net, jaring pengaman, kita artinya kita membentuk aset, kita membentuk suatu aktiva itu dengan pikiran bahwa bukan untuk ngeboros-borosin, bukan hanya untuk memuas-muaskan diri gitu. Jadi dengan demikian kamu akan merasa tercukupkan. Mungkin buat banyak orang apa yang aku bilang ini seperti absurd. Apa sih, ngapain sih gitu ya. Tetapi percaya atau nggak percaya, kita ini hanya bagian dari satu universe, alam semesta. Kita nggak akan bisa bilang saya mau begini dan harus begini karena saya yakin saya bisa begini. Enggak. Karena kekuatan yang di luar kamu itu akan memaksa kamu untuk akhirnya buset ternyata gue salah lagi gitu. Iya dan jangan sampai sih. Tapi memang beda ya kalau kita ngobrol sama CFP yang dulunya psikolog ya. Aku inget loh. Dulu psikolog. Nah aku tuh karir switching juga. Iya benar. Anyways jadi kayak Imelda tuh dulu psikolog dulu. Sebelum akhirnya menjadi certified financial planner. Aku juga broker saham kan dulu setelah jadi psikolog broker saham itu kan. Pada bagus-bagus banget karirnya. Makanya diundang ke sini. Awan disuruh jadi yang nanya-nanya kalau di sini. Ya tapi dari segi teori keuangan ya. Apa hal konkret yang perlu disiapkan? Safety net. Paling penting adalah itu safety net. Jadi net. maksudnya safety net tuh gimana Kak? Apakah kayak misalkan kita hitung uang yang 1 bulan ini misalkan kita dapat gede ternyata itu cukup buat 3 bulan ya kita tahan dia buat 3 bulan atau gimana? Gini, safety net itu adalah suatu aset yang akan bekerja ketika kamu tidak bekerja lagi. Kayak dana darurat gitu? Dana darurat itu duit. Kalau ini aset. Aset itu apakah gitu? Panjang ya O-nya.
Iya saking kayak Apa ya? kok gue baru nyambung ya gitu. Berarti bisa jadi kayak aset-aset kayak gimana sih maksudnya rumah? Bisa jadi rumah itu bisa kamu bikin jadi penghasilan kan? Dikontrakin. Bisa jadi atau dibikin kayak begini nih studio bagus. Oh. Iya kan? That Baru ngedong. Nah, gitu. Satu hal aset lagi itu adalah ilmu. Jadi jadi gini, Kak, pas kita lagi dapat duit banyak, belilah aset gitu. Yes. Safety net, aset yang bisa akan memberikan kamu income ketika kamu tidak punya income. Oke. Iya gitu. Gitu, kamu bisa bikin kayak karya kamu itu bagus banget, content creator. Karena apa? Karena bisa dapet royalti. Iya. Kita nggak ngapa-ngapain lagi pun royalti tetap datang gitu kan. Ngerti. Kan. Tapi kalau buat kayak karyawan yang masih muda gitu ya, terutama yang belum punya aset atau kayak yang mungkin belum cukup uangnya untuk punya aset gitu. Aset fisik ya. Iya, itu ada alternatif lain gak Kak? Karena lagi aset banyak loh. intelektual. Belajar. Kamu harus punya aset intelektual. Dengan situasi apapun yang namanya aset intelektual itu pasti bisa dipakai. Ya. Dan untuk punya aset intelektual itu kamu harus ada investasi pasti. Ya kan? Harus sekolah kah? Harus belajar kah? Harus ngapain kah gitu. Jadi sebetulnya investasi itu banyak banget. Bukan hanya beli rumah, bukan hanya punya tabungan, tidak. Banyak banget jenis investasi. Terutama adalah investasi pada dirimu sendiri. Aku invest loh sama diri aku sampai pokoknya aku harus glow up. Jor-joran. Skincare semua investnya ya. Sama treatment. Pokoknya aku tuanya harus jadi Sophia Lacuba itu, sumpah aku sebut mulu doa itu. Itu adalah investasi aku untuk diri aku. Makna hidupnya apa kalau jadi seperti Sophia Lacuba? Bahagia, sehat sampai tua. Itu for yourself kan? Kalau aku sehat untuk orang-orang, aku harus sehat gini. Kalau aku ya Kak, aku tuh mau sehat bukan cuma buat diriku, tapi tapi juga buat orang-orang yang sayang sama aku, karena I wanna be there for them. Because I love you and because you love me. Oke. Orang-orang itu kamu mau mereka menjadi apa atau kamu mau membuat apa buat mereka? Satu hal yang dengan demikian lebih konkret ya. Itu hal-hal pikir baru lagi ya. Iya, dengan hal-hal yang konkret kamu akan bisa mengelola uangmu dengan lebih konkret dan lebih realistis gitu. Iya. Seru banget Kak Imelda. Itu kalau kita bahas 7 jam nonstop. Ya bisa jadi. Kalau di YouTube kayak video-video tuh nge-relaxing music for 7 hours gitu. Nah, itu obrolan kita kalau kita lanjutin tuh Kak soal makna hidup ya. Tapi aku mau tanya dulu nih sama Kak Rifa juga nih ya, yang ada di sini ya. Monggo. Lu setelah lu akhirnya nge-switch karir lo sebagai content creator sekarang, mungkin lu juga melewati tadi proses pencarian makna hidup dan segala macam ya. Ada nggak sih terbesit di kepala lo untuk balik ngantor lagi tuh, ada nggak? Kalau lu tanya sebelum tadi Kak Imelda ngomong ya, barusan jawaban gue iya kepikiran. Bahkan gue sempat update juga di story ngasih tahu gitu ya. Kayaknya gue mau balik kantoran lagi deh gitu ya. Tapi setelah Kak Imelda berbicara barusan, jadi bimbang. Maksudnya tetap apa enggak? Karena yang gue cari sebenarnya ternyata bukan sih itunya gitu. Lu inget nggak? Tadi jawaban gue di awal, jadi sok makna nih. Tapi coba. Tapi inget nggak jawaban gue di awal ketika kenapa masuk ke politik? Karena lo pengen do something buat daerah lo. Ya, gue dulu waktu SMA sih udah pernah kayak gue bisa nggak ya make a change, lo pengen minimal perubahan bikin kan? sekolah gitu sebenarnya. Oh my goodness, Tapi kayak so good. Tapi sekolahnya sekolah rambut ya. Apapun lah ya gitu. Iya. Apapun gitu. Ngerti. Ya, karena di Tangerang tuh ada namanya sekolah alam yang pengamen-pengamen itu segala macam. Dulu gue pernah ke sana segala macam. Dan ya pokoknya dari SMA itu gue kayaknya minimal pengen bikin seperti itu gitu kayak. Maksud gue ya tadi setelah mendengar ini berarti kan sekarang permasalahan. Lu teringat akan itu lagi gitu. Ya sebenarnya hal yang selama ini kayak setiap dimanapun gue bekerja gue mencoba gitu sebenarnya. Kayak even di perusahaan tobacco gue yang di pikiran gue adalah gue bekerja untuk bersama-sama membangun UMKM Indonesia gitu-gitulah. Tapi jadi gue ada mindset ke sana yang membuat gue mencoba nggak kayak waktu gue di bank gitu lo kerja ya udah kerja aja gitu. Nah tapi ya barusan sebenarnya merecall jadi maknanya ya? Apa sih dulu sebenarnya ini apa yang dicari gitu. Ya, itulah yang jangan kehilangan gitu, akarnya gitu ya. Jangan kehilangan rootnya supaya ada ininya. Jadi
Tapi ya Kamu bikin sekarang tinggal konten-konten yang caranya. seperti itu loh. Oh. Kamu bikin konten-konten yang seperti itu. Itu vibrasinya positif banget. Energinya Yes. ya. Kalau Kak Rifa nih ngelihat perjalanan lo sampai hari ini ya. Karir switch itu menjadi sesuatu yang patut lo syukuri atau kayak jadi titik justru kayak challenge terbesar dari perjalanan lo. Sebetulnya basically it's the same thing ya, tapi maksudnya mana rasa yang lebih dominan gitu? Ya kalau gue sih berterima kasih sebenarnya pada diri gue juga, kayak apapun yang terjadi lah di masa lalu, baik buruknya, salah benernya gitu. Tapi ya terima kasih, itu telah membentuk gue di hari ini gitu. Jadi gue merasa itu eksplorasi gitu, dan eksplorasi yang terwujudkan. Gue tidak menyesali, bukan dalam posisi yang kayak, aduh coba dulu gue berani ambil ini ya, coba dulu begini ya, enggak. Jadi gue ya terlepas dari apa Lu let it endingnya, be aja ya, what happen ya happen gitu ya. Lu punya modal gede banget. Lu punya modal gede banget. Keren. Oke, ini kita singkat kata aja ya, masing-masing Kak Imelda dan juga Kak Rifa. Satu kata aja, apa mindset finansial yang perlu ditanam kalau ada teman yang mau career switch? Kalau aku sih tentu saja makna. Satu Makna, oke. Kak Rifa? mengukur. Mengukur. Ya udah kalau gitu gue menimbang. Makna, mengukur, menimbang. Oke, ini pertanyaan terakhir, bisa dijawab dengan singkat dan satu kata aja buat lo Kak. Ya, So, what's your money language? satu kata. Satu kata. Sebenarnya nggak boleh makna ya. Gak boleh. Gak boleh. Jadi- Makna juga gak boleh. Oh, iya. Soalnya beda kalau itu makna paling muda Berarti berarti. nggak boleh. Freedom. Freedom. Yes. Keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Rifa dan juga Kak Imelda yang sudah bergabung Terima kasih. di episode Money Language kali ini. Terima Sekali kasih. lagi terima kasih banyak Terima udah kasih, Kak Imelda. menceritakan gua Terima kasih loh. experience lu, open up, being vulnerable. Thank you very much. Pasti banyak banget teman-teman kita yang nonton sekarang kayak gue dapat ilmunya gitu. Kak Imelda juga terima kasih banyak, banyak, Phil. ngasih tentang makna terutama finansial gitu ya. Advice itulah yang kita sangat butuhkan in this economy. In this economy. Terima kasih banyak juga buat teman-teman di rumah yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pila pamit barengan juga sama Rifa. dan juga Imelda. bye bye. Bye. Genius.